Apa mungkin Anda melihat overall Pak Agus begitu ya, untuk industri perbankan khususnya tren bisnis BPD pada tahun 2025 apa saja evaluasinya? Oh, oke. Baik. Jadi sebenarnya tahun 2025 itu menurut hemat kami itu adalah masa konsolidasi perbankan, tidak hanya BPD ya, ini perbankan nasional. Nah, kita lihat tadi disampaikan suku bunga juga sudah mulai turun acuan bunga, tetapi perlu disadari juga transmisi dari penurunan itu juga belum cukup optimal karena belum dengan serta-merta itu menaikkan permintaan, artinya permintaan kredit di sini ya itu belum, dan itu terlihat tadi sampai dengan akhir tahun pertumbuhan kredit itu juga masih single digit. Sementara tadi juga disampaikan untuk DPK-nya pertumbuhannya bisa double digit. Ini artinya apa? Artinya intermediasi ini belum belum pulih banget, belum optimal gitu ya. Walaupun ini disampaikan ini relatif stabil, oke. Tapi kalau DPK-nya double digit, harapannya kreditnya juga single digit, double digit juga. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu ada beberapa faktor. Ini sebenarnya tidak hanya masalah appetite daripada perbankan, tetapi juga faktor dari pasar juga. Katakanlah kelas menengah itu daya belinya juga masih belum pulih gitu. Kemudian dunia usaha kita lihat juga masih berhati-hati gitu ya, hati-hati. Mereka lebih cenderung menjaga likuiditasnya, menjaga cash flow operasional dengan baik. Ya. Dia tidak terlalu ekspansif dalam hal ini. Tapi yang perlu dicermati di sini adalah bahwa pertumbuhan kredit tadi ternyata didominasi terutama dari segmen korporasi. Oke, baik, Ya, baik. jadi justru di UMKM-nya khususnya mikro kecil itu rendah pertumbuhannya. Sementara korporasinya besar. Nah, kalau kita ngomong korporasinya besar, korporasi ini bukan segmennya Bank Pembangunan Daerah secara nature. Nah, itu tidak di sana. Bank Pembangunan Daerah lebih banyak di konsumer sama di UMKM. Nah, ini PR-nya. Tetapi di atas itu semua, menurut hemat saya, sekarang kondisi bank daerah sendiri itu cukup baik. Ya. Kualitas portfolionya juga baik, kinerjanya ya terjaga baik lah. Oke, baik. Ini kan artinya tadi tergambar ya kurang lebih tantangan yang dihadapi oleh BPD begitu ya di sepanjang tahun 2025, dan mungkin kita melihat trennya masih kurang lebih mirip begitu untuk tahun 2026. Atau Anda sendiri melihat ada perubahan mungkin secara tren untuk tahun ini, apa yang menjadi peluang dan juga tantangan untuk BPD? 2026 ini bisa menjadi masa reakselerasi ya, bisa jadi ke sana. Ini nanti akan pembuktiannya menurut saya nanti di quarter 1 nih kita lihat. Gitu. Ya paling lambat nanti quarter 2 gitu. Kalau itu memang signal itu terlihat, apalagi dukungan dari pemerintah baik di moneter maupun fiskalnya itu semakin bagus, itu saya kira saya optimis bahwa nanti pertumbuhan kredit di 2026 ini jauh lebih baik daripada 2025. Oke. Ekspektasi mungkin untuk kuartal 1 tadi Pak Agus menyampaikan begitu, kita akan melihat data di kuartal 1 begitu. Tapi ekspektasi seperti apa sih yang ingin dilihat tentunya di kuartal 1 ini? Ya, kalau nanti ya kebijakan moneternya itu semakin akomodatif gitu. Menyebabkan likuiditas juga makin baik gitu. Kemudian dari fiskalnya sendiri belanja pemerintah itu bisa lebih dini, cepat. Biasanya itu kan agak-agak tengah ya. Lebih dini dari di kuartal 1 itu akan membantu sekali bank daerah gitu di sana. Dan nanti kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Harapannya di kuartal 1 pertumbuhannya lebih baik dibanding kuartal 1 tahun lalu.
Baik, tadi menarik juga Pak Agus juga menyampaikan begitu ya bahwa tren yang meningkat justru adalah untuk segmentasi korporasi begitu ya, sementara ini juga bukan menjadi strength utamanya ataupun juga nature-nya dari BPD begitu. Tapi ketika kita melihat mungkin secara sektor-sektor bisnis dan juga segmen mana saja yang mungkin masih bisa di-boost begitu untuk menjadi penggerak motor penggerak untuk pertumbuhan kredit di tahun 2026 ini seperti apa? Kalau kita bicara khusus BPD ya, BPD ini kan by nature dia itu fokusnya di konsumtif, consumer kredit kepada payroll, ASN dan sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa BPD itu juga mempunyai mandat sebagai penggerak ekonomi lokal, ekonomi daerah, ya. Sehingga dalam menjalankan mandatnya itu BPD akan menyalurkan kreditnya di sektor-sektor UMKM itu. Oke. Nah, tadi padahal UMK-nya belum bergerak, itu yang isunya di sana. Nah, supaya ini bisa jalan, itu ekosistem dari pemerintah daerah itu mesti bergerak lebih dini, gitu sehingga nanti kredit di sektor produktif di sektor UMKM itu juga bisa bergerak lebih dini gitu. Oke, artinya perlu dukungan dari pemerintah daerah juga begitu ataupun juga mungkin Iya, kerjasama. tentu saja, ya. Termasuk pemerintah pusat juga sebenarnya. Iya. Nah, sejauh mana mungkin dukungan dan juga komitmen pemerintah begitu ya, kemudian juga tentunya disambut baik begitu ya dengan BPD untuk program-program dari mungkin saling crossing begitu ya, crossing program ataupun juga hal-hal yang menjadi sektor prioritas yang bisa dikerjakan bersama tentunya oleh pemerintah dan juga BPD begitu. Dan kalau kita lihat seperti apa tentunya dukungan untuk berbagai program-program ini dari pemerintah. Ya, sebelum ngomong dukungan ya, yang perlu kita hati-hati dan cermati adalah bahwa kita tahu anggaran pemerintah kan semakin terbatas, baik itu yang di pemerintah pusat maupun di daerah. Ya. Nah, ini juga mendorong BPD itu untuk berpikir kreatif, cari terobosannya. Jadi nanti BPD ini justru menjadi pendorong pergerakan ekonomi di daerah. Karena keterbatasan dari fiskal pemerintah daerah itu. Oke. Nah disinilah jadi kesempatan ya, kesempatan gitu. Nah tinggal sekarang kapan itu eksekusi dari program-program pemerintah daerah itu dijalankan.